Oke, kita sampai pada pertemuan ketujuh, yaitu editing. Pada proses produksi foto produk terdapat tiga yang seperti kita ketahui, ada preproduksi, produksi, dan post-produksi. Editing, di mana termasuk perbaikan gambar, warna, kemudian penambahan teks, termasuk di dalam proses post-produksi. Nah, apa saja yang bisa dilakukan untuk perbaikan hasil foto? Perbaikan hasil foto bisa terang gelapnya, ketajaman gambar, pengaturan warna, kemiringan, pemotongan, distorsi, perbaikan spot, membuat vignette, penambahan, perbaikan tone warna, perbaikan detail, membuat halus, membuat blur, membuat vignette, dan lain sebagainya. Bahkan sampai bisa membuat foto bergerak. Prinsip dalam editing sama dengan seseorang bersolek atau berdandan, yaitu ingin terlihat lebih baik. Jadi meskipun orangnya sudah cantik, sudah tampan, sudah ganteng dari sononya, minimal dia merapikan atau menyisir rambutnya kan kalau keluar. Tuh. Jadi di dalam dunia advertising tidak ada istilah haram mengedit. Oke, ini adalah contoh before dan after editing dengan aplikasi di HP. Kita lihat before-nya, ketajamannya tidak terlihat, tapi setelah diedit, ketajaman dan warnanya lebih menarik. Demikian juga seperti ini, backgroundnya bisa diganti warnanya sehingga lebih menarik. Kemudian produknya juga lebih gelap sesuai dengan warna aslinya. Kita juga bisa menghasilkan editing, misalnya kemiringannya. Kita lihat garis di belakang itu kemiringannya, pemotretan aslinya miring ya, tapi setelah diedit bisa diluruskan. Kemudian warna dan sebagainya juga bisa diperbaiki. Nah, ini ada lagi, misal kita lebih rumit, kita bisa editing dengan aplikasi di HP. Ini adalah hasil akhir. Sebenarnya foto aslinya seperti ini. Kemudian ditambahkan dengan komponen-komponen lain seperti percikan air, kemudian biji kopi, dan akhirnya hasilnya bisa seperti ini. Dan ini diedit hanya dengan aplikasi di HP. Ada beberapa aplikasi ya di HP ya yang bisa digunakan untuk mengedit. Saat ini saya akan mengajarkan mengenai aplikasi Snapseed. Nah, ini ada contohnya yaitu foto Resolve. Kita buka dulu aplikasi Snapseed atau kita buka fotonya yang akan diedit. Kemudian kita klik tombol share di bagian bawah. Setelah muncul, masukkan di aplikasi Snapseed. Setelah aplikasi terbuka, maka akan muncul seperti ini ya. Ada looks dan ada tools. Pertama yang biasanya saya lakukan adalah masuk tombol tools atau kalau bahasa Indonesianya alat. Ini yang pertama kali kita lakukan yaitu tune image atau poles gambar. Di sini ada beberapa fitur untuk mengedit foto. Nah, ini ya, klik tune image ya. Setelah tune image terbuka, kita akan mengeluarkan beberapa fitur tune image. Nah, caranya ada dua. Nah, di bagian bawah itu ada garis ya, 3 itu bisa diklik atau kita tekan dan geser di layar HP itu ke atas dan ke bawah. Nanti akan keluar fiturnya. Nah, ini nanti akan keluar fitur seperti ini. Ada beberapa fitur yang ada di tune image. Ada brightness, kontras, saturasi, dan sebagainya. Yang biasanya pertamanya saya lakukan yaitu di fitur ambience. Gunanya apa? Ambience bisa ditambahkan atau dikurangi. Caranya adalah geser ke kanan atau ke kiri pada layar HP Anda. Jika digeser ke kiri akan mengurangi efek ambience pada foto. Kemudian dilihat di atas itu ada angka minus 40 ya. Jadi kalau kita geser ke kiri akan
bergeser ke minus. Jika kita geser ke kanan, maka akan bergeser angkanya menjadi plus. Untuk ambience. Oke, kita lihat efeknya apa ambience ini. Cara melihatnya adalah before and after. Nah, itu ada tombol di sebelah kanan atas. Diklik agak lama, kemudian dilepas. Diklik agak lama, kemudian dilepas. Nah, ketika diklik, itu adalah foto sebelum diedit. Dan ketika dilepas adalah foto setelah diedit. Kita lihat before after. Nah, ini adalah untuk ambience. Ketika before-nya seperti yang sebelah kiri. Dan afternya setelah ambience-nya ditambahkan 40. Maka kita lihat pertama adalah ketajamannya. Kemudian bagian gelapnya lebih gelap. Bagian terangnya atau bagian putihnya akan lebih gelap. Kita lihat piringnya agak lebih abu-abu. Sedangkan bagian gelap kita lihat di bagian telanan itu dia akan lebih hitam. Kemudian warnanya lebih muncul. Nah, itu adalah untuk ambience. Jadi satu klik ambience saja sudah memiliki banyak pengaruh atau efek. Nah, Anda bisa menambahkan atau mengurangi angka sesuai dengan selera Anda dan disesuaikan dengan gambar masing-masing. Jadi tidak ada angka baku. Misal tadi 40, sebenarnya boleh 60, minus berapa juga boleh sesuai dengan selera. Nah, setelah fitur ambience, kita bisa masuk ke fitur highlights. Caranya tekan dan geser ke bawah layar HP Anda tadi ya. Kalau tadi ambience, sekarang highlights. Fitur highlights, ketika dikurangi angkanya bagian putih akan lebih gelap. Misal ini highlights minus 40. Maka bagian putih, kita lihat bagian putihnya ada di piring dan ada di mayones ya. Dia akan lebih gelap. Jika ditambahkan angkanya, maka bagian putih akan menjadi lebih putih, lebih terang. Kita lihat piringnya dan mayonesnya, dia lebih putih. Jadi highlights ini mempengaruhi bagian terang atau bagian putih. Perbedaan highlight dengan brightness, jika brightness akan mempengaruhi seluruh bagian dari foto, sedangkan highlights hanya mempengaruhi bagian yang berwarna putih saja atau berwarna terang. Kemudian berikutnya adalah fitur shadows atau bayangan. Nah, seperti tadi kita tekan, kemudian dipilih shadow. Shadow hanya mempengaruhi bagian gelap. Nah, ini adalah efek shadow minus 31 ya. Bagian gelap akan menjadi lebih gelap. Sedangkan jika plus, maka bagian gelap akan menjadi lebih terang. Kemudian kita beralih ke fitur saturasi. Nah, saturasi ini menambahkan efek warna ya, jadi lebih pekat warnanya. Tapi jangan sampai berlebihan, nanti warna objek menjadi terlihat seperti palsu atau kartun. Kemudian yang terakhir, tambahkan fitur warm. Pada fitur warm, jika dikurangi angkanya, maka foto akan menjadi semakin biru. Kita lihat minus 45, maka dia akan ke arah warna biru. Sedangkan jika ditambahkan, maka menjadi semakin orange. Tambahkan efek warm sesuai selera, jangan sampai berlebihan, nanti warna objek terlihat kurang natural. Biasanya warm ini kalaupun saya misalnya pingin dingin, biasanya minus paling sekitar minus 5. Kalaupun pingin hangat, paling sekitar minus plus 5 sampai maksimal 10. Kemudian untuk fitur brightness dan kontras sangat jarang saya gunakan karena lebih baik menggunakan ambience, highlight, dan shadow. Nah, itu karena spesifik ya. Kecuali fotonya terlalu gelap, maka bisa menggunakan brightness. Kalau sudah, kita tekan centang di pojok kanan bawah layar HP Anda. Sehingga untuk Tune Image ini efeknya direkam atau di-save oleh aplikasi Snapseed. Meskipun belum menjadi foto baru ya. Atau sebelumnya Anda mau melihat before after, di sebelah kanan atas seperti tadi ditekan, kemudian dilepas. Nah, ini adalah efek dari Tune Image pada gambar. Nah, kalau misalnya kita masuk seperti ini, ada looks dan tools atau tampilan dan alat, kita bisa melihat before after.
tekan bagian pada layar HP Anda di sekitar foto, terserah di sebelah mana. Ketika ditekan maka akan muncul hasil foto asli before, dan jika dilepas maka akan muncul hasil foto setelah diedit atau afternya. Kemudian setelah tune image, kita bisa mengedit untuk details. Caranya tekan tombol tools atau alat, lalu klik tombol tool details. Isi tool details ada dua, yaitu struktur dan sharpening. Pada struktur, jika dikurangi, gambar akan semakin soft. Jika ditambahkan, gambar akan terlihat semakin kasar atau detail gambarnya. Tambahkan sesuai selera dan disesuaikan dengan foto yang ada. Nah, ini adalah hasil dari penggunaan tools, tune image, dan details. Jadi setelah detail tadi dicentang, maka hasilnya seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita bisa menggunakan fitur selektif. Misal jika ingin mengedit objek makanannya saja, maka pilih tool selektif. Jadi tidak keseluruhan ya. Kalau tadi kita tune image itu secara keseluruhan. Misal kita ingin mengedit pada bagian makanannya saja itu yang di sekitar piring ya. Nah, itu masuk ke selektif, kemudian tekan di bagian gambar yang akan diedit. Nanti akan muncul huruf B atau kalau misalnya bahasa Indonesia huruf K, kecerahan. Nah, dari huruf tersebut bisa digeser ke atas ke bawah, nanti ada brightness, kontras, kemudian ada saturasi, dan ada ketajaman seingat saya. Oke, kemudian untuk memberikan efek, kita gunakan dua jari seperti mencubit untuk memperbesar dan memperkecil radius efek pada gambarnya. Jadi seperti ini, radiusnya adalah sekitar di piring, kita bisa besarkan atau kecilkan. Nah ini ya, tadi ya di dalam tools selektif ada brightness, kontras, saturasi, dan struktur. Jadi digeser ke atas ke bawah. Jika ingin menambahkan brightness, geser ke kanan dan yang berubah hanya pada bagian yang sudah diseleksi. Kita lihat hanya di bagian piring saja ya. Brightness-nya menjadi lebih terang. Jika ingin mengurangi brightness, geser ke kiri sehingga ini minus 20. Kemudian kita misalnya mau menambahkan struktur, maka bisa ditambahkan strukturnya hanya di bagian yang terseleksi. Atau saturasinya, atau kontrasnya juga. Nah ini adalah hasil dari penggunaan tiga ya. Tadi kita tune image, details, kemudian selektif. Yang keempat ada vignette. Kita bisa menggunakan tools vignette untuk menambahkan gradasi gelap, terang, transparan dari pinggir foto. Nah ini geser titik yang akan diberi efek vignette. Pilih fitur outer brightness, maka bagian luar dari objek yang dipilih akan menjadi lebih gelap atau lebih terang. Gunakan sesuai selera ya. Kalau inner brightness, maka bagian objek yang dipilih akan gelap. Jadi ini bagian dalamnya ya, bagian dalam dari yang terseleksi. Nah, ini adalah penggunaan dari vignette. Jadi pinggir-pinggirnya jadi lebih gelap ya. Selain itu sudah ada tune image, detail, selektif, dan vignette. Yang kelima, kita tambahkan teks. Setelah itu ditambahkan teks pada gambar menggunakan tools text. Pada bagian bawah foto terdapat banyak pilihan font dan kita bisa pilih sesuai selera ya. Kita geser-geser ke kanan. Kemudian kita geser tulisan yang ada di tengah foto, geser ke bagian foto sesuai pilihan. Mau di tengah, di atas, di bawah, terserah, itu bisa. Kemudian kita bisa mengganti warna teks. Di bagian bawah itu ada seperti palet cat air ya. Itu bisa diganti-ganti warnanya. Pilih warna yang kontras berlawanan dengan background teks agar teksnya bisa terbaca dengan baik. Kemudian kita double tap sehingga kita bisa mengganti tulisannya. Misal pada foto tersebut kita ganti tulisannya Risoles Maju Jaya. Kemudian kita bisa besarkan atau kecilkan font tersebut atau teks tersebut.
Jika ingin teksnya dirubah seperti agak transparan, klik tombol bagian yang ada di bagian bawah layar itu, bagian tengah itu. Nah, kita lihat tulisan Charles Maju-Jayanya transparan ya. Atau mau jelas, kita geser ke kanan saja. Kemudian kalau sudah hasil akhir seperti ini, kita tekan done atau export untuk menyimpan hasil foto yang telah diedit. Nah, hasil foto tersebut nanti masuk ke dalam galeri HP kita. Ini adalah hasil dari penggunaan fitur Tune Image Details Selective Vignette dan Text. Kita lihat before-nya seperti yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan dia lebih tajam, ada tulisannya, kemudian warnanya juga lebih menonjol. Oke, ini home fun yang bisa Anda kerjakan di rumah. Ini adalah contoh lain untuk foto editing ya. Before-nya seperti yang sebelah kiri, after-nya seperti yang sebelah kanan. Kita lihat juga ini ada contoh lain, before-nya sebelah kiri dan after-nya yang sebelah kanan. Nah, ini bensin untuk pemotretan. Setelah difoto kemudian diedit, hasilnya seperti yang di sebelah kanan. Ini juga kita lihat contohnya behind the scene-nya dan hasilnya. Oke, demikian materi untuk yang ketujuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.